Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah dapat menyelesaikan operasi tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat pada bentuk aljabar. Dapat menentukan faktor suku aljabar. Konsep suku banyak. Sebuah suku banyak mempunyai bentuk umum sebagai berikut. A0 dikali X pangkat N plus A1 dikali X pangkat N-1 plus A2 dikali X pangkat N-2 plus titik-titik plus AN, di mana N adalah sebuah bilangan asli. A0, A1, A2, dan seterusnya. Faktorisasi suku aljabar. Setiap hari, Nita menabung sebesar X rupiah. Berapa besar tabungan anak tersebut setelah 1 minggu? Berapa besar pula tabungannya setelah 1 bulan? Setelah 10 hari, uang tabungan itu dibelikan 2 buku yang harganya Y rupiah. Berapakah sisa uang tabungan Nita? Jika X sama dengan Rp2.000 dan Y sama dengan Rp5.000, cari penyelesaiannya. Saat kalian mencari penyelesaian dari kasus ini, maka kalian akan menggunakan konsep aljabar. Oleh karena itu, pelajarilah bab ini dengan baik. Konsep suku banyak. Sebuah suku banyak mempunyai bentuk umum sebagai berikut. A0 dikali X pangkat N plus A1 dikali X pangkat N-1 plus A2 dikali X pangkat N-2 plus titik-titik plus AN, di mana N adalah sebuah bilangan asli. A0, A1, A2, dan seterusnya AN adalah konstanta dengan A0 tidak sama dengan 0. X adalah variabel. Penjumlahan dan pengurangan suku banyak. Sebagai contoh, dalam kurung 3X pangkat 2 plus 5X plus 2 ditambah dalam kurung 4X pangkat 3 plus 7X pangkat 2 plus 6X plus 1 sama dengan 4X pangkat 3 plus 10X pangkat 2 plus 11X plus 3. Dalam kurung 4X pangkat 3 plus 7X pangkat 2 plus 6X plus 1 dikurangi dalam kurung 3X pangkat 2 plus 5X plus 2 sama dengan 4X pangkat 3 plus 4X pangkat 2 plus X min 1. Perkalian suku banyak. 1. Jika P adalah sebuah bilangan dan A0 dikali X pangkat N plus A1 dikali X pangkat N-1 plus A2 dikali X pangkat N-2 plus titik-titik plus AN adalah sebuah suku banyak berderajat N, maka P dalam kurung A0 dikali X pangkat N plus A1 dikali X pangkat N-1 plus A2 dikali X pangkat N-2 plus titik-titik plus AN sama dengan dalam kurung P dikali A0 dikali X pangkat N plus P
PA1 dikali X pangkat N-1 plus dalam kurung PA2 dikali X pangkat N-2 plus titik-titik plus dalam kurung P dikali AN. Disebut hasil kali P dengan suku banyak berderajat N. Perkalian bersifat komutatif. Nomor 2. Jika A0xn plus A1x pangkat N-1 plus A2x N pangkat Mi2 plus titik-titik plus AN adalah sebuah suku banyak berderajat N, serta P dan M adalah bilangan-bilangan, maka PX pangkat M dalam kurung A0X pangkat N plus A1 X pangkat N-1 plus A2X pangkat N-2 plus titik-titik plus AN sama dengan dalam kurung PA0 dikali dalam kurung X pangkat M dikali X pangkat N ditambah dalam kurung PA1 dikali dalam kurung X pangkat M dikali X pangkat N-1 ditambah dalam kurung P dikali A2 dikalikan dalam kurung X pangkat N dikali X pangkat N-2 ditambah titik-titik ditambah dalam kurung P dikali AN dikali X pangkat M dan disebut hasil kali PX pangkat M dengan suku banyak berderajat M. Perkalian bersifat komutatif. 3. Jika A0 X pangkat N plus A1 X pangkat N-1 plus A2 X pangkat N-2 plus titik-titik dan seterusnya plus AN adalah sebuah suku banyak berderajat N dan BOX pangkat M plus A1 X pangkat M-1 ditambah A2 X pangkat M-2 ditambah titik-titik dan seterusnya ditambah BM adalah sebuah suku banyak berderajat M, maka hasil kali suku banyak itu adalah 4. Jika P1, P2, P3, titik-titik Pn adalah suku-suku banyak, maka 1. P1, P2, P3 sama dengan dalam kurung P1, P2 dikali P3 sama dengan P1 dalam kurung P2, P3 sama dengan dalam kurung P1, P3 dikali P2 dan seterusnya. 2. P1, P2, P3, titik-titik Pn sama dengan dalam kurung P1, P2, P3, titik-titik Pn-1 dikali Pn sama dengan dalam kurung P1, P2, P3, titik-titik Pn-2 dalam kurung Pn-1 dikali Pn dan seterusnya, di mana kita dapat menggunakan sifat komutatif dan asosiatif.
5. Perkalian istimewa dan penyederhanaan. Yang pertama, dalam kurung AX pangkat M plus BX pangkat N dikali dalam kurung CX pangkat P plus DX pangkat Q sama dengan dalam kurung AC dikali X pangkat M plus P ditambah dalam kurung AD dikali X pangkat M plus Q ditambah dalam kurung BC dikali X pangkat N plus P ditambah dalam kurung BD dikali X pangkat N plus Q sama dengan dalam kurung AC dikali X pangkat M plus P ditambah dalam kurung BC dikali X pangkat N plus P ditambah dalam kurung AD dikalikan X pangkat M plus Q ditambah dalam kurung BD dikali X pangkat N plus Q sama dengan ACX pangkat M plus P ditambah dalam kurung BD dikali X pangkat N plus Q ditambah dalam kurung BC dikali X pangkat N plus P ditambah dalam kurung AD dikali X pangkat M plus Q dan seterusnya. 2. Dalam kurung AX pangkat M ditambah BX pangkat N dikalikan dalam kurung AX pangkat M dikurangi BX pangkat N sama dengan A pangkat 2 X pangkat 2M min B pangkat 2 X pangkat 2M. 3. Perkalian suku banyak dapat dikerjakan seperti pada perkalian bilangan. Nomor 6. Bagaimana menguji hasil perhitungan? Langkah pertama, substitusikan variabel dengan sebuah bilangan. 0 dan 1 adalah favorit. Langkah 2, jika persamaannya salah, maka hasil kali salah. Langkah 3, jika persamaannya betul, maka hasil kali mungkin benar atau salah. Jika hasil kali adalah suku banyak berderajat n, maka memerlukan n plus 1 bilangan berbeda. Pembagian suku banyak. Untuk mencari hasil bagi, kita melakukan langkah-langkah seperti dalam pembagian bilangan. Faktorisasi suku banyak. Memfaktorkan suku banyak berarti menyatakan suku banyak tersebut sebagai perkalian faktor-faktornya. Penyederhanaan perbandingan suku banyak. Pada perbandingan A per B, di mana A dan B adalah suku banyak, maka kita dapat menyederhanakan perbandingan tersebut dengan menghilangkan faktor-faktor persekutuan dari A dan B. Prosesnya hampir sama dengan penyederhanaan bilangan pecahan. Perpangkatan suku banyak. Jika P adalah suku banyak dan N adalah bilangan asli, maka P pangkat N sama dengan P dikali P dikali P titik-titik P. Operasi pada pecahan suku banyak. Operasi pecahan suku banyak mengikuti aturan-aturan pada operasi bilangan pecahan.